Halo Intipers, sekarang aku lagi ada di FPBS, aku lagi ada di Universitas Pendidikan Indonesia dan aku sekarang lagi bareng sama salah satu mahasiswa dari jurusan Bahasa Arab. Bahasa Arab. Namanya siapa Kak? Anissa. Anissa, oke dipanggilnya? Fakot. Fakot, oke dengan Kak Fakot ya. Nah, kita bakalan coba tanya-tanya seputar tentang bahasa Arab. Nah, kalau misalnya untuk bahasa Arab itu sendiri secara garis besar itu kayak gimana sih? Kalau secara luas itu jurusan pendidikan bahasa Arab ya, itu mempelajari tata bahasa Arab sendiri. Jadi kayak nahwu, sorof, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Namun kan di sini pendidikan. Jadi pendidikan itu berkonsentrasinya kepada pendidikan. Jadi semua tentang pendidikan dipelajarin lagi, dipelajarin juga buat kedepannya mau jadi guru berarti harus tahu pendidikannya seperti apa, belajar untuk jadi seorang guru itu seperti apa. Jadi bisa jadi dosen misalnya ntar buat Jadi tenaga pendidik gitu ya? Iya, tenaga pendidikan. Oke. Secara luas gitu sih. Jadi mempelajari tentang pendidikan dan juga mempelajari tentang bahasa Arabnya gitu ya. Nah, ada nggak sih mitos ataupun stereotip yang biasanya tuh dilain ke jurusan Kakak? Ada. Apa tuh? Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu kayaknya bahasa Arab itu harus masuk bahasa Arab itu harus ahli dulu gitu dalam bahasa Arab. Jadi harus semua tahu ilmunya gitu. Menurut dari saya yang sudah belajar di sini, nggak harus teman-teman yang mau jadi calon mahasiswa baru pendidikan bahasa Arab nggak perlu takut buat masuk ke pendidikan bahasa Arab UPI karena kita belajar dari dasar lagi. Jadi soalnya ada matkul-matkul bersyarat kayak nahwu 1, nahwu 2, nahwu 3. Nah, itu matkul bersyarat dan itu ditingkatin lagi. Misalnya di semester 1 Arabia Asasiyah dulu. Terus semester 2-nya nahwu 1. Semester 3-nya nahwu 2 dan selanjutnya gitu. Jadi jangan takut buat masuk bahasa Arab. Oke, jadi ternyata emang mempelajari dari dasarnya gitu ya, nggak serta-merta kayak orang-orang yang udah ahli terus mempelajari lebih dalam lagi tentang bahasa Arab gitu ya. Yang keduanya kan ini paling bahasa Arab itu kayaknya harus Islam semua yang masuk. Nah, ternyata teman-teman semuanya pendidikan bahasa Arab itu kan secara umum, bukan Islam, bukan orang Muslim aja yang mempelajari, tapi non Muslim juga bisa ikut karena di Arab Saudi, di Timur Tengah dan sebagainya juga sebenarnya ada yang non Muslim. Jadi kalian boleh mempelajari tata bahasa Arabnya. Bukan, ya. Jadi pelajari tentang Islamnya gitu ya. Bukan gitu. Jadi karena dalam PBB juga kan kalau kalian mau ikut jurnal internasional kan harus pakai bahasa Arab juga. Nah, kalian yang non Muslim nggak perlu takut buat belajar bahasa Arab karena non Muslim pun bisa gitu karena buat jurnal internasional itu gitu. Oke, jadi bukan cuma pada muslimah gitu atau mungkin ya muslim gitu ya, memang masuk di bahasa Arab, tapi semua agama pun bisa masuk. Jadi gitu ya. Bahasa PBB itu kan ada Arabnya. Ada Arabnya. Jadi wajib yang non Muslim juga belajar bahasa Arab. Bisa gitu ya. Nah, terus kalau untuk di jurusan Kakak ada konsentrasi nggak sih? Konsentrasi nggak ada. Jadi nggak ada. Tetap pendidikan aja gitu. Kan biasanya kalau di jurusan lain kayak diploma, terjemah, terus pariwisata sama dirosa itu nggak ada. Tapi kita keluarannya boleh mau kemana aja. Gitu. Jadi nggak ada konsentrasi ya. Jadi semuanya sama berarti ya mempelajari mata kuliahnya. Nah, kalau untuk tugas sendiri itu kayak gimana sih biasanya yang memang sering banget dikasih sama dosen di jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab? Itu kan tidak luput dari bahasa Arab sendiri. Jadi paling translate dari Indo ke Arab. Terus yang keduanya harus nyirobin dari kata yang mufrodat bahasa Arab, kosakata bahasa Arab ke tata bahasa yang udah ditentuin. Paling kayak gitu sih sebenarnya bahasa Arab. Cuman tambahannya itu paling kan kita pendidikan, jadi ada matkul pendidikannya. Jadi emang mau pelajari bagaimana cara-cara untuk mendidik gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ngomongin tentang mungkin tadi tugas gitu ya. Nah, apa sih mungkin ada nggak sih dosen ataupun mungkin mata kuliah yang jadi favorit nih sama kuliah? Kalau matkul sih favorit nggak ada. Iya, nggak ada. Soalnya kayak ya aku juga masih bingung sih kayak bahasa Arab nih gitu. Semuanya berbahasa Arab juga gitu. Tapi yang paling disukai itu dosen. Siapa nih Kak? Dosennya itu Pak Dedeng. Oke. Kenapa nih suka sama beliau? Pak Dedeng itu ngejelasinnya detail. Jadi jelas, lugas dan nggak efektif lah. Bukan nggak efektif, maksudnya efektif. Jadi nggak membuang-buang kata-kata yang tidak perlu diulang lagi.
Oke, jadi memang cara mengajarnya beliau yang memang disukai oleh kakak. Nah, terus kalau misalnya untuk alumni nih, biasanya itu pada kerjanya di mana sih kalau udah lulus? Alumni paling kebanyakan itu jadi dosen paling. Oke, jadi Dosen bahasa Arab sendiri. Di sini juga, di UPI sini, juga? Kebanyakan di sini. Terus yang keduanya dosen bahasa Arab di universitas yang lain kayak UKRI. Terus sekarang kan banyak yang di UKRI juga. Saya juga ada programnya dari bahasa Arab sendiri. Terus yang ketiganya paling translator. Translator, oke. Terus bagiannya lagi wirausahawan. Wirausahawan, jadi ada wirausahawan, translator, sama jadi tenaga pendidik dosen ataupun mungkin guru gitu ya di sekolah. Oke, ternyata banyak juga nih ya peluangnya dari pendidikan bahasa Arab. Nah, kalau misalnya, kan tadi sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6. Nah, selama 6 semester ini nih, ada nggak sih kayak tantangan terbesar yang pernah dilaluin gitu? Apa sih tantangan terbesar? Yang pernah dilaluin itu sebenarnya ketakutan diri saya sendiri. Jadi buat kan skripsinya skripsi bahasa Arab. Nah, bahasa Arab semua ya? Iya, bahasa Arab semua skripsinya. Nah, itu juga stereotip orang lain ke bahasa Arab UPI. Jadi bahasa Arab UPI juga pakai bahasa Arab skripsinya. Jadi nggak pakai bahasa Indonesia. Nah, full jadi, semua. Full semuanya teh. Nah, mungkin tantangan terbesarnya itu paling skripsinya bahasa Arab. Nah, harus diperdalam lagi bahasa Arabnya buat nanti. Soalnya sebenarnya emang harusnya gitu, harus diperdalam lagi bahasa Arab, harus sesuai dengan bidangnya biar nanti kita kalau misalnya jadi guru, jadi dosen itu tersampaikan materinya dengan baik. Nah, ada nggak sih kayak mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru atau mungkin siswa-siswa SMA di sana yang juga pengen nih sama kayak kakak masuk jurusannya pendidikan bahasa Arab, apa sih kak tips dan triknya? Mungkin yang pertama sama aja kayak yang lainnya, SNMPTN, SBMPTN, mandiri kalau ke UPI gitu ya. Oke, betul. Dan jangan lupa kalau kalian mau tahu tips and trick SNMPTN di UPI kayak gimana, SBMPTN UPI di gimana, mandiri UPI di gimana, bisa follow IG UPI Generation. Oke, UPI Generation ya. UPI Generation ya, Oke. adik-adik semuanya. Nah, di sana banyak info seputar masuk UPI seperti apa. Terus itu yang ketiganya. Terus mungkin yang harus dipersiapkan itu adalah mental kalian, ilmu kalian. Yang saya temuin gitu di bahasa Arab itu ternyata ada beberapa anak yang tidak minat ke bahasa Arab sendiri. Gak minat ke bahasa Arab. Jadi malah kesananya mereka nggak pada kuliah. Jadi aku pusing. Jadi karena aku nurut sama orang tua, tapi ternyata dia bukan kemampuannya seperti itu. Jadi malah pusing ke dirinya. Jadi teman-teman kalau bisa itu minat diri sendiri. Kalau misalnya udah minat diri sendiri ke bahasa Arab, oke, ayo lanjutin lagi gitu. Lanjutin lagi. Insya Allah kalau misalnya udah ada minat di diri sendiri, bahasa Arab itu akan nempel kalian gitu. Paling kayak gitu. Jadi jangan sampai salah jurusan gitu ya. Mungkin untuk di semua jurusan pun sama, terus mungkin di bahasa Arab. Dan emang itu bener ya, poinnya adalah minat dan juga bakat gitu ya. Itu lebih diperdalam lagi dan memang dilanjutkan mungkin ketika nanti mau kuliah itu dilihat jurusannya gitu ya. Nah, untuk mungkin tadi bicara tentang mahasiswa baru, sekarang kita mau bicara tentang kakak nih. Ini apa sih kak kayak rencana dan harapan kakak kalau misalnya nanti udah lulus kuliah? Kalau rencana sih sebenarnya untuk jangka ini yang pasti-pastinya itu pengen jadi guru bahasa Arab. Pengen jadi guru bahasa. Okay. Karena mengimplementasikan apa yang udah didapatkan ya, ilmu yang udah didapatkan gitu. selama Terus kuliah. Yang keduanya mungkin pengennya di dosen. Jadi dosen, amin. Ya. Terus mungkin kalau misalnya ada translator gitu. Jadi translator inilah sampingan gitulah. Kalau bisa. Terus yang keempatnya pengen punya bimbel gitu lah. Punya bimbel bahasa Arab? Enggak. Bahasa Inggris. Oh, okay. Cuma bahasa Arabnya sama aku, misalnya bahasa Inggris sama orang lain gitu. Iya, jadi pengen punya bimbel ya. Iya, ternyata bimbel. Banyak banget nih rencana dan harapan kakak setelah lulus nanti ya. Semoga itu tercapai, amin. Nah, mungkin terakhir nih kak, boleh kak kasih kata-kata semangat atau apapun itu dalam bahasa Arab gitu. Dan nanti mungkin diartikan juga kan teman-teman juga mungkin banget yang nggak tahu. Siap. Silakan kak. Teman-teman semuanya, halo. Ayuhas shodiqin. Nasyad wa ma'an najah ana antazirukum fihuna. Jadi translate-nya tuh semangat dan semoga sukses. Saya tunggu kalian di sini. Oke, keren banget nih kak bahasa Arabnya. Kayaknya makin fasih aja ya, makin lancar, amin. Oke, mungkin segitu aja bincang-bincang kita bareng kakaknya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.